Pada kesempatan kali ini kami akan membahas anime Windbreaker episode 1. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Anime ini dibuka pada scene yang memperlihatkan seseorang yang berjalan di satu tali. Yang admin pikirkan ketika pertama kali lihat ini sudah pasti tentang sesuatu yang sudah ada di buku ya. Ya tahulah jembatan ya guys. Ya walaupun bisa dikatakan juga dengan akrobatik di mana ada seseorang jalan di atas satu tali doang. Dan sepertinya ini adalah mimpi buruk seseorang atau sebuah trauma di mana ia mendapatkan cibiran dari orang-orang, gurunya, teman-temannya, bahkan sampai masyarakat tentang penampilannya. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di kota yang disebut Pusat Perbelanjaan Angin Timur. Yaitu bukan nama kota sih. Berikutnya diperlihatkan ada seorang gadis yang digodain anak cowok bersama teman-temannya. Dan sang MC yang kita ketahui akhirnya datang menghentikan kelakuannya tersebut. Menurut prinsip MCC, ia tidak suka banget kelakuan orang so jago dan menindas orang lemah, padahal sendirinya lemah dan sampah. Dan ya, namanya adalah Sakura Haruka dari SMA Furin. Namanya jujur menurut admin kayak nama cewek ya. Mungkin gara-gara Sakuranya karena mirip dengan nama rambut pink di anime sebelah. Tapi nama Haruka juga nama cewek loh. Ya entahlah, ini mungkin fenomena umum aja nama cewek begitu, karena pasalnya ada juga nama cowok yang begini. Dan mungkin dari penampilan, ya sepertinya admin tahu kenapa ia memiliki trauma yang mendalam dan dicibir oleh orang lain. Kalau admin tidak salah, perubahan rambut sebelah mungkin karena pigmen kulit rambut atau apa yang ia makan ketika kecil. Dan uniknya bagian mata kirinya juga beda warna sendiri. Begitu pula dengan alis dan bulu matanya yang sama-sama putih. Atau memang ini bawaan dari lahir, entahlah. Setelah berhasil menghajar berandalan tersebut, si cewek menghampiri Sakura, ya kita sebut saja Sakura ya, untuk berterima kasih. Tapi Sakura nggak nyangka kalau yang diajak ngobrol itu adalah dirinya, sampai ia memasang muka malu begitu. Karena memang niatnya bukan menyelamatkan si cewek tersebut, alias ia melakukannya karena ia muak aja lihat orang kayak gitu. Artinya adalah dia bukannya sok jadi pahlawan, tapi memang itu sudah jadi kebiasaannya. Tapi walaupun begitu, akhirnya ia diundang ke toko si cewek dan diberi makanan gratis. Dan diketahui bahwa Sakura merupakan pendatang baru di kota ini, alias ya anak pindahan. Dan kita ketahui juga bahwa nama gadis ini adalah Tachibana Kotoha. Beliau pun makan dan merasa enak dan ingin membawa pulang atau bahasa gaulnya take out. Ya maksudnya dia pengen pesan untuk dimakan di rumah guys. Mungkin karena omurice atau nasi telurnya enak ya. Tapi menurut pemilik kafe nggak bisa. Tapi kayaknya semua kafe nggak bisa take out gitu ya. Atau apa bisa ya guys? Lanjut. Kotoha pun melihat penampilan Sakura yang unik karena warna rambutnya beda dan juga bola matanya. Hingga Sakura merasa terusik dan ngajak berantem. Dilihat dari respon Sakura sih, sepertinya beliau ini memang trauma berat sama masa lalunya. Karena biasanya orang-orang jijik dengan penampilannya. Tapi Kotoha malah kagum. Jadinya dibilang orang aneh. Dan admin kurang tahu gerakan apa yang dilakukan Kotoha. Apakah menunjukkan ia pernah melihat rambut kayak Josuke atau anak pang? Ya entahlah. Lanjut, Sakura menjelaskan kedatangannya ke sekolah Furin bahwa sekolah ini nilai akademisnya buruk tapi tawurannya paling kuat. Kumpulan orang buangan setiap hari perseteruan antar faksi. Ya intinya selalu ada perkelahian dan ia mengincar puncak di sekolah Furin. Tapi ada adegan lucu di mana Kotoha sadar kalau mungkin Sakura saking semangatnya ia pakai baju sekolah di hari libur. Namun menurut Sakura itu karena ia tidak ada baju lain. Berikutnya ada seorang kakek yang pengen keluar, tapi Sakura membawakan barangnya yang ketinggalan. Dan selanjutnya ia diberi permen sebagai rasa terima kasih karena telah mengingatkan barang kakek tersebut. Sakura pun tersipu malu lagi karena merasa kota ini aneh banget karena bersikap baik padanya. Dan benar saja sesuai pengalamannya, ia pernah dituduh pencopet
gara-gara pungut dompet seseorang hingga dilaporkan ke polisi. Berikutnya, Kotoha memperingatkan Sakura bahwa keputusan bagus memilih sekolah Furin, tapi tidak mungkin ia bisa mencapai puncak Furin. Karena apa? Karena dia sendirian. Pendengar ini, Sakura merasa trauma lagi dan emosi hingga meninggalkan kafe tersebut. Dan ya, selang beberapa menit, gerombolan berandalan yang dikalahkan Sakura tadi balik bersama dengan teman-temannya yang lebih banyak dan terlihat merusuh di kota ini. Awalnya Sakura hanya ingin lewat saja, tapi malah ditahan dan bahkan menghina penampilannya yang aneh dan mereka merasa jijik padanya. Tapi Sakura malah senang karena beginilah masyarakat seharusnya menilai penampilannya, karena ia juga punya prinsip bahwa jika penampilannya kurang, setidaknya ia punya nilai dari segi kekuatan. Itulah kenapa ia suka berkelahi. Dan akhirnya ia pun meninju ketua berandalan tersebut. Dengan merasa emosi dengan penampilannya, ia mengakui kalau memang dirinya aneh. Dan oh yeah, ini keren banget sih aksi pukul-pukulannya. Smooth banget menghajar para berandalan tersebut. Admin pikir butuh berbulan-bulan sih buat scene perkelahian smooth begini. Akhirnya Kotoha yang mendengar keributan pun keluar melihat keadaan. Tapi ia dijadikan sandera karena menurutnya anak sekolah Furin tak bisa apa-apa jika warga kota jadi tawanan. Tapi Sakura dengan cepat menyingkirkannya. Dan sekali lagi, maksud Sakura bukan menyelamatkan, tapi hanya tidak suka dengan mereka. Ya, ini bisa disebut tsundere enggak sih? Tapi versi cowok ya. Dan benar saja pertarungan semakin lama hingga akhirnya ia terkena sayatan dari pisau dan melukai kakinya. Dan tak bebas bergerak. Dan di akhir keputusasaan, Sakura diselamatkan oleh anak sekolahan Furin lainnya yang juga mengenal Kotoha-chan. Bersama 3 temannya yang juga baru datang, diketahui nama orang ini adalah Hiragi, dan 3 lainnya yaitu Matsumoto, Kaji, dan Yanagida. Dan ya, pertarungan pun dimulai lagi, dan sekali lagi Sakura ditolongin karena ia sulit bergerak karena kakinya. Dan terlihat juga suara sorakan dari warga kota yang senang akibat kedatangan anak sekolahan Furin. Dan dijelaskan oleh Kotoha kalau sejak 2 tahun SMA Furin mengubah kota ini yang suka keributan dan tawuran dengan memasang papan tanda di depan gerbang masuk kota yang tertulis siapapun yang melukai seseorang, yang merusak barang dan membawa niat jahat tanpa pengecualian sedikit pun, Bofurin yang akan membabat habis semua. Ya, Bofurin merupakan nama yang diberikan kepada anak sekolahan mereka yang melindungi kota ini. Bofurin juga disebut sebagai Windbreaker, perisai kota ini. Setelah selesai, warga pun bersorak kemenangan karena berhasil menghajar para berandalan tersebut. Dan pandangan Sakura masih tetap aneh. Kenapa berandalan seperti mereka malah dipuji? Beda sama masa lalunya yang selalu kena hujat. Tapi anehnya warga kota malah berbaik hati hingga ingin mengobati Sakura. Namun Sakura masih trauma dan ya, ia seperti menolak. Tapi Kotoha menenangkan Sakura bahwa kota ini berbeda. Ia tahu bahwa Sakura sebenarnya baik dan ia bersama warga kota percaya padanya. Sakura pun tiba-tiba lari dengan kakinya yang sudah sembuh, yang ternyata entah dia pengen lakuin apa, malah nendang ketua berandalan tadi yang baru saja bangun. Dan ya, inilah awal kisah di mana ia akan menjadi pahlawan dari kota ini. Bersambung. So ya, mungkin itu saja pembahasan pada episode kali ini ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.